Selamat bertemu kembali dan salam sehat untuk kita semua di pertemuan ke-6 ini. Pertemuan materi kita adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kami pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, saya Fona Ahulu SH MKN bersama dengan saya Dr. Pandapotan Damani SH MH sebagai ideologi Pancasila. Fungsinya adalah Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peranan atau fungsi, yaitu satu, sarana pemersatu bangsa Indonesia. Yang kedua adalah menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai suatu tujuan, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Lalu yang berikut adalah memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir adalah menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Baik, Pancasila ini sangat luas dan sangat fleksibel. Jika tadi Pak Ponas telah menerangkan bagaimana ide Pancasila itu, ternyata Pancasila juga adalah sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila itu dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman secara kreatif dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri. Peran Magnus Suseno, seorang intelektual Indonesia, berpendapat bahwa suatu ideologi dapat disebut sebagai ideologi terbuka jika pertama, nilai-nilai dan cita-cita bersumber dari kekayaan budaya masyarakat itu sendiri. Yang artinya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bukan nilai-nilai impor atau yang didatangkan. Akan tetapi, ideologi terbuka tumbuh dan berkembang dari dalam jiwa-jiwa masyarakat lokal, nasional yang murni, sehingga sejak kemunculannya pun dapat diterima oleh segenap elemen masyarakat. Yang kedua, isinya tidak secara langsung operasional, namun instruktif dan instrumental. Ideologi terbuka meliputi nilai-nilai yang operasionalnya didahului oleh penjabaran nilai yang lebih instrumental. Nah, dari nilai-nilai yang kita dengar, barusan kita dengarkan, bahwa pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat dijelaskan melalui 3 hal. Yang pertama adalah Pancasila mampu menyesuaikan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. Yang kedua, Pancasila mampu dikembangkan secara kreatif sesuai dinamika kehidupan masyarakat Indonesia tanpa kehilangan makna dari nilai-nilai dasarnya. Yang ketiga, Pancasila mampu menjadi pemandu bangsa Indonesia dalam menghadapi era keterbukaan, globalisasi yang identik dengan saling
ketergantungan antara negara. Ciri-cirinya Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama adalah Pancasila mempunyai pandangan hidup, tujuan dan cita-cita masyarakat Indonesia yang berasal dari kepribadian masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang kedua adalah Pancasila memiliki tekad dalam mengembangkan kreativitas dinamis untuk mencapai suatu tujuan nasional. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah terjadi atas dasar keinginan bangsa atau sering dikatakan dengan masyarakat Indonesia sendiri tanpa campur tangan atau paksaan dari sekelompok orang. Dan yang berikut adalah isinya tidak operasional. Yang berikut dapat menginspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila, menghargai pluralitas sehingga diterima oleh semua masyarakat yang berlatar belakang dan budaya yang berbeda. Kemudian kita masuk kepada bentuk dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Di dalam hal ini ada 3 dimensinya. Yang pertama, dimensi realitas. adalah mencerminkan kemampuan ideologi untuk mengadaptasikan nilai-nilai hidup dan berkembang dalam masyarakat. Yang kedua, dimensi idealisme adalah idealisme yang ada dalam ideologi, mampu menggugah harapan para pendukungnya. Ketiga, dimensi pendukung adalah mencerminkan atau menggambarkan kemampuan suatu ideologi untuk memengaruhi dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Sekian dulu pertemuan kita. Kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Salam sehat.